Minggu ini kita dikasih tema siap dibentuk. Dan saya perlengkapi karena bulan ini adalah bulan pemurnian atau purify ya. Pemurnian. Jadi saya perlengkapi judul khotbah saya dibentuk melalui proses dan dimurnikan melalui ujian. Dengan cepat kita bahasa Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Surat ini ditulis oleh Rasul Yakobus, Bapak Ibu, dia ditujukan kepada 12 suku Israel. Pada waktu itu 12 suku ini tercerai-berai karena penindasan, karena persekusi dan segala macam. Diaspora, terjadi diaspora ke-12 suku Israel terpecah-pecah pergi ke seluruh dunia. Nah, Rasul Yakobus menulis surat ini supaya ke-12 suku Israel tetap teguh di dalam iman, tetap murni di dalam iman. Siapa yang mau dimurnikan di dalam iman, katakan amin. Amin. Katakan amin Bapak sekalian. Katakan amin. Sadar nggak sadar bahwa bulan ini kita sedang belajar tentang pemurnian, dan ketika kita mengawali minggu pertama kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat minggu pertama kita belajar tentang apa? Kerendahan hati. Sebenarnya kita dibentuk mulai dari sini Bapak Ibu ya. Mulai dari kerendahan hati. Sepanjang bulan ini ada perubahan apa di dalam hidup kita? Sudahkah ada perubahan hidup sepanjang bulan ini? Bulan ini kita diajarkan minggu pertama adalah kerendahan hati. John Maxwell bilang kerendahan hati, perubahan itu dimulai dari kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu coba cek, kita flashback dalam hidup kita beberapa tahun ke depan, apakah sudah mengalami perubahan dalam hidup kita? Coba renungkan Bapak Ibu. Apakah selama beberapa waktu terakhir kita mengalami perubahan, terutama di dalam kehidupan spiritual kita mengikuti Yesus? Coba cek masing-masing pribadi. Apakah kita begitu-begitu aja di dalam Tuhan? Apakah kita cukup puas dengan jemaat saja? Apakah kita cukup puas kita ke gereja cuma menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita sudah belum cukup rendah hati kalau kita belum berubah di dalam Tuhan. Katakan amin. Colek kanan kiri, katakan, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Colek. Nah, minggu kedua kita belajar apa namanya? Ketaatan. Ketaatan berbicara tentang tunduk sama otoritas. Kita punya otoritas Bapak Ibu. Siapa otoritas di dalam hidup kita? Roh Kudus. Bulan ini, minggu terakhir ini sebenarnya temanya siap dibentuk. Sebenarnya dari awal kita sudah siap dibentuk. Kedua, orang yang siap dibentuk sama Tuhan harus melalui proses ketaatan. Katakan ketaatan. Selama kita jadi orang Kristen, kita sudah belajar tentang dua otoritas. Satu, otoritas Roh Kudus. Kedua, pemimpin. Kalau kita berbicara tentang gereja, kita harus tunduk sama otoritas pemimpin. Saya harus tunduk sama Pak Ferry sebagai pemimpin saya di tempat ini. Apapun alasannya, enak nggak enak, saya harus tunduk. Kadang-kadang juga nggak enak juga, tapi saya harus tunduk. Pengerja harus benar-benar harus siap mengalami proses ini, ketaatan. Para pengerja aktivis, diakonis. Ya, karena suatu saat pasti kita akan diuji ketaatan kita. Yang ketiga, minggu ketiga, kepedulian. Minggu lalu kita belajar tentang kepedulian. Kalau kepedulian berbicara tentang orang lain, kita belajar peduli sama orang lain, pada jiwa-jiwa. Sudahkah kita peduli sama jiwa-jiwa? Pertama, keluarga kita dulu, orang lain. Kesadaran. Apa kita sadar
Apakah kita menyadari bahwa kita status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan mimbar, apakah kita sudah menyadari itu? Saya appreciate dengan tim pujian penyembahan, tadi ibadah 1, 2, 3 ini luar biasa keren. Sudah semakin bagus kita ya, appreciate. Karena apa? Karena menyadari status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita harus mengimprove diri dari hari ke hari. Yang mau mengimprove diri katakan amin. Bukan hanya pelayan tapi kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini sebenarnya temanya siap dibentuk. Tetapi saya percaya kita semua sudah siap dibentuk. Amin. Nah sekarang saya akan berbicara tentang siap diuji. Bapak Ibu siap diuji? Katakan amin. Serem ya diuji gitu ya. Serem ya enggak? Serem nggak Bapak Ibu diuji? Sehingga orang bisa nyanyi, ujilah aku Tuhan. Kita sering nyanyi lagu ini, tapi di balik lagu ini, kalau kita renung-renungkan itu sesuatu, aduh, sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Nah, next slide. Malam hari ini saya akan kupas tentang ayat Yakobus 1 ayat 3-4. 3 alasan kenapa kita harus diuji. Ya, ujian menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 tadi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa Bapak Ibu? Ketekunan. Nah, kata ujian dalam bahasa Yunaninya dikatakan dokimion, memiliki arti sebagai proses pengujian atau proses pembuktian. Saya bekerja di perusahaan manufaktur, membuat roda gigi, membuat gear Bapak Ibu. Jadi proses dari awal sampai akhir itu ada namanya pengujian. Kalau saya membuat satu sap gitu yang panjang, karena terbuat dari baja besi, itu harus diuji patah, uji crack, terus uji kelengkungan. Supaya apa? Supaya ketika rakit di dalam kendaraan bermotor itu tidak menghasilkan noise dan menjamin keselamatan penumpangnya, drivernya gitu. Jadi ujian itu adalah suatu bentuk proses dalam hidup kita. Katakan proses. Jadi mau nggak mau kita semua pasti diuji Tuhan. Katakan kanan kiri, mau nggak mau kamu pasti diuji. Nah, kapan kita diuji kira-kira? Kalau ketika kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita belajar, Tuhan tahu sebagaimana kita belajar. Ujian Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Pasti sudah tahu kemampuan kita, sejauh mana kita belajar. Yang mahasiswa di sini ada mahasiswa? Ada di belakang satu. Selalu kan kita ada ujian apa namanya? UTS, ujian tengah semester. Itu karena kita sudah belajar. Betul? Hari-hari ini kita harus semakin belajar firman Tuhan, supaya ketika kita diuji sama Tuhan, kita bisa berhasil melalui. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih perbedaannya ujian sama cobaan itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bedanya ujian sama cobaan apa kira-kira Bapak Ibu? Ah sama aja gitu ya. Next slide. Ujian vs cobaan. Ujian datangnya dari siapa? Dari siapa Bapak Ibu? Ujian datangnya dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin naik dan bukan turun. Katakan amin. Supaya kita semakin maju di dalam iman. Membentuk karakter kita semakin maju. Iman kita semakin murni. Itu ujian. Contohnya banyak. Abraham diuji. Betul? Suruh ngorbanin siapa? Anaknya yang ditunggu-tunggu. Tapi Abraham taat. Siapa lagi? Yusuf. Perjalanan Yusuf itu, waduh, kalau kita renung-renungkan, aduh berat. Berat Bapak Ibu. Kemudian Yusuf itu bukan hanya mengalami ujian, tapi cobaan juga. Ya, ketika dia masuk ke dalam di rumah Potifar, itu cobaan Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau cobaan datangnya dari iblis atau keinginan kita sendiri. Ya. Jadi cobaan itu datangnya dari iblis. Yesus juga dicobai sama iblis sama iblis Bapak Ibu. Dan kita perlu tahu bahwa ketika kita diuji,
Kita sedang mengalami satu ujian yang berat sama Tuhan. Mungkin kita merasa sangat berat. Iblis pintar sekali cari peluang di situ supaya apa? Kita jatuh. Kita gagal melewati ujian gitu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita sedang menghadapi ujian, hati-hati, iblis bisa masuk mengambil keuntungan di situ supaya kita jatuh. Tapi saya percaya jemaat Makorem semuanya imannya teguh, katakan amin. Kemudian ketekunan Bapak Ibu, ujian mendatangkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Yunani namanya hipomonem, yang arti kesabaran, ketekunan atau kesabaran. Jadi ketika kita terus berjalan di dalam Tuhan, kita diuji, ujian itu mendatangkan ketekunan atau kesabaran. Di sini kita semua pasti sering diuji kesabaran ya. Betul? Nah, betul. Jadi kalau kita sedang diuji kesabaran berarti kita sedang naik. Kita sedang Amin Bapak Ibu. Nah, ketekunan juga berbicara tentang ketahanan dan daya tahan terhadap suatu tekanan yang besar. Ada tempat ini mungkin yang sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami hal ini, saya percaya Bapak Ibu sedang naik kelas, akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Rick Warren mengatakan, Tuhan sering menguji iman kita untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana iman kita sebenarnya. Ya, jadi mungkin terlihat keren gitu ya di mimbar, kita terlihat keren gitu. Bisa jadi WL, singer, jadi pengkhotbah sekalipun, semuanya pasti diuji Tuhan. Nah, ujian itu bertujuan supaya memperlihatkan iman yang sejati dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengalami ujian, semangat ya. Karena apa? Tuhan sedang melihat kemurnian iman Bapak Ibu kita semua. Selanjutnya yang kedua, ujian menghasilkan karakter yang dewasa. Katakan, ujian menghasilkan karakter yang dewasa. Nah, salah satu goal dari kekristenan adalah karakter yang dewasa. Siapa yang mau dewasa boleh angkat tangannya? Kalau kita mau didewasakan sama Tuhan, kita harus diuji. Katakan amin. Ya, kalau kita belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan paham bagaimana banyak tokoh Alkitab diuji supaya kemurnian iman itu muncul dengan benar-benar nyata gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi buah yang matang menghasilkan buah yang matang, bukan hanya bertumbuh Bapak Ibu ya. Bertumbuh itu banyak yang bertumbuh. Bahkan bertumbuh ke depan ya. Seperti perutnya bertumbuh. Ya, bertumbuh. Sering kamu ke Makorem bertumbuh ya. Jangan lupa, jangan sampai hanya bertumbuh saja. Kalau kita nggak berbuah, akan dipotong sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jangan puas sampai hanya bertumbuh saja jadi jemaat Tuhan. Bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan, bertumbuh dalam segala macam. Tetapi jangan sampai nggak berbuah. Kasih tahu kanan kiri, mari kita berbuah di dalam Tuhan. Buahnya yang matang Bapak Ibu ya. Buah matang itu gimana sih? Buah yang bisa nikmati semua orang. Kalau kita beli buah, kita carinya yang matang apa yang mentah? Kecuali bikin rujak ya. Cari yang matang, yang manis. Coba cek. Kalau buah yang belum matang kira-kira asam apa enggak Bapak Ibu? Coba cek kanan kiri, asam enggak mukanya ini? Jadi buah yang manis, buah yang matang. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus menghasilkan buah yang matang. Pekerjaan yang matang. Tadi saya bilang bahwa tim pujian penyembahan menghasilkan buah yang matang itu apa? Yang bagus. WL, singer,
Semuanya improve, multimedia semuanya, soundman, menghasilkan buah yang matang sehingga bisa dinikmati jemaat. Ya, kalau musiknya bagus, jemaat senang apa enggak Bapak Ibu? Senang. Kalau pengkhotbahnya bagus, jemaat senang apa enggak? Senang, diberkati, semua diberkati Tuhan. Itu. Ya. Saya bersyukur sekali beberapa kali saya itu jadi WL worship leader Bapak Ibu. Saya enggak minta untuk latihan jam berapa, saya enggak kasih tahu. Biarin aja. Apakah mereka punya kesadaran apa enggak untuk berlatih? Saya enggak pernah janjian, ayo kita latihan 1-2 jam sebelum ibadah, enggak. Saya datang biasanya memang 1,5 jam sebelum ibadah, rata-rata seperti itu saya. Puji Tuhan apa yang terjadi, saya enggak kasih tahu apapun, tim musik sudah datang duluan dari saya. Wah, luar biasa. Satu perkembangan yang luar biasa yang saya lihat akhir-akhir ini. Dan saya percaya juga jemaat juga akan mengalami hal yang sama. Katakan amin. Karena menyadari bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Siapa yang menyadari bahwa kita semua anak Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Kalau kita menyadari sebagai anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang matang. Katakan amin. Berapa banyak di tempat ini yang belum ikut kelompok sel, komsel, atau kul? Boleh angkat tangannya? Semua sudah ikut? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak muda, di tempat ini malam minggu kita ada komunitas Jeremiah Harvester Community, JHC. Khusus anak-anak muda ya. Jadi mari anak-anak muda yang belum berkomunitas, mari ikut. Supaya apa? Kita bertumbuh bersama, menghasilkan buah yang matang. Pelayan-pelayan mostly adalah anak-anak muda. Ya, ayo ikut kul, ikut komsel. Kita ada anak-anak muda, ada kul, ada berapa kul? Nih 3 ya. Dan saya percaya kalau teman-teman muda nangkep pesan Tuhan malam hari ini, jangan nggak mau terima bahwa hidup kita harus gini-gini aja. Mari kita berubah. Berubah mulai tadi. Kita belajar minggu pertama kerendahan hati. Selanjutnya, lanjut. Yang ketiga, ujian membawa kita kepada kesempurnaan. Kita bertanya-tanya, kita sempurnanya kapan ya Tuhan? Apakah yang berbicara di depan sudah sempurna? Tentu tidak Bapak Ibu. Pemurnian, purify, itu terjadi seumur hidup kita. Katakan amin. Jadi selama hidup kita selalu dimurnikan. Sampai kita mendapatkan apa? Glorification. Kapan glorification? Kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Nah, sempurna apa? Yang disebut sempurna. Bukan hanya yang matang, tetapi enggak sedikit pun ada gigitan dari, apa namanya? Buah itu suka digigit apa sih? Apa itu namanya ya? Lupa saya. Itulah. Intinya buah yang matang bukan hanya matang tapi sempurna, utuh. Itu yang diminta sama Tuhan dalam hidup kita. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangannya. Bapak Ibu, kita semua rindu nggak kita kedapatan suci, sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus? Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, yang satu lagi, yang mau lambaikan tangannya. Semuanya mau kan? Mari kita sama-sama malam hari ini kita renungkan. Kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Kita renungkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang Kristen, statusnya orang Kristen, tapi kita terjebak hanya dalam rutinitas. Tadi saya bilang menggugurkan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan rindu kita semua disempurnakan di dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu,
mulai malam hari ini kita renungkan beberapa waktu terakhir, apakah hidup kita mengalami satu pertumbuhan di dalam hidup kita, di dalam spiritual kita mengikut Tuhan. Yes Lord.